Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, apa yang terjadi sesungguhnya? Saya mencoba mengumpulkan informasinya, termasuk fenomena-fenomena yang menyertai adanya mural yang terjadi belakangan ini. Berikut ini informasinya. Mural dan selebaran mendadak marak. Berada di ruang publik, suarakan pesan hingga kritik. Sebagian menampilkan tokoh politik dengan pesan yang unik, berharap dilirik dan dibaca sang pengampu negara. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Entah dimaksudkan pada mural dan selebaran atau tidak, Presiden kelima RI yang sekaligus ketua partai politik terbesar di negeri ini, Megawati Soekarno Putri, tiba-tiba menyuarakan pembelaan terhadap Presiden Jokowi. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita, mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep dah. Saya dibully juga gak takut kok. Coba datang berhadapan. Jantan kamu. Belakangan, mural dan selebaran memang jadi perhatian banyak orang. Dibalut seni, mural berisi kritikan kondisi negara selama pandemi. Wajarkah? Sekali lagi, PDI Perjuangan tidak anti kritik, tetapi pesan utama yang disampaikan Ibu Mega di tengah pandemi ini, mari kritik boleh disampaikan melalui DPR, melalui media, silahkan. Tetapi dengan tetap menjaga moral kita, etika kita, dan kemudian jangan sampai kritik yang diberikan justru malah memperkeruh suasana. Ada yang kontra, sebaliknya tak sedikit pula yang mendukung mural berisi kritik hingga aspirasi suara hati. Kreativitas kadang-kadang memang menyentuh hal-hal yang sensitif dan itu tergantung tafsirnya. Saya mendukung semua kreativitas dan tetap jaga adab terkait dengan mural yang ada. Tulisan Pak Jokowinya nggak ada, buat saya santuy saja, ya, nggak usah dianggap terlalu serius dan buktikan dengan kerja keras, buktikan dengan COVID-19 yang turun, buktikan bansos yang tepat sasaran dan tidak ada korupsi. Lalu bagaimana soal keabsahan mural? Unsur pidana pun mengemuka jika ada catatannya. Ketika mural isinya ada potret, foto, itu akan ada menyangkut Undang-Undang Hak Cipta, tepatnya di pasal 1, junto pasal 40, pasal 1 dan 59. Jadi ada hak di mana foto dimuat dalam mural. Orang yang dalam foto itu berkeberatan bisa gugat di pengadilan niaga, bahkan bisa pengaduan ke pidana. Tapi kalau di dalam mural itu justru ada oral, ada kata-kata yang sifatnya menyerang kehormatan orang, maka itu termasuk penghinaan. Pasal 310 termasuk delik aduan, itu dalam bentuk pengaduan. Sejak lama mural telah digunakan untuk mengekspresikan isu hangat di masyarakat. Bahkan sejak ribuan tahun yang silam, sejarah mural bisa ditelusuri hingga 30.000 tahun sebelum Masehi. Pada tahun itu, sebuah lukisan dibuat di dinding Gua Chauvet, Prancis. Kemudian muncul pula di Mesir, di Pompei, hingga Minoan. Di zaman modern ini, mural dibuat dengan metode berbeda. Ada yang memakai cat minyak, cat tembok, hingga cat semprot. Mural dianggap penting dalam mencatat peradaban. Mural-mural kuno menceritakan cara berburu, tradisi, dan keagamaan penduduknya. Sementara di masa sekarang, mural lebih kontemporer dan menjadi sarana ekspresi sosial. Pada dasarnya adalah gambar yang dibuat ditempelkan di atas dinding. Awalnya kan mural itu ya ada 40.000 tahun ditemukan di satu gua di Sulawesi atau di Kalimantan malah. Jadi sebetulnya itu budaya pertama itu malah lahir di bumi Nusantara ini. Sayang, keberadaan mural sering dianggap meresahkan. Tak hanya dianggap mengganggu keindahan kota, tapi
tapi juga isi yang dianggap provokatif. Maka tak heran banyak daerah terapkan hukuman bagi pembuatan mural di ruang publik yang tak pada tempatnya. Terlepas dari pro dan kontra, mural adalah salah satu bentuk kebebasan berekspresi, berdemokrasi. Demokrasi memang mensyaratkan perbedaan. Berbeda adalah hal yang biasa. Bahkan kritik adalah energi bagi bangsa. Tapi sejauh mana ada pembatasan, undang-undang mengaturnya. Saudara, terlepas dari pro dan kontranya, sindiran dan bahkan kritikan adalah energi bagi negara dan juga penyelenggaranya. Bagi yang dikritik harus introspeksi. Bagi yang mengkritik harus tetap menjaga kepatutan. Jadi, teruslah mengkritik selama menggunakan data dan fakta yang valid. Sebuah keniscayaan di alam demokrasi kita. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.